Kesempatan yang berbahagia ini, untuk mari kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat kesempatan, sehingga kita bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah kita semua dijauhkan daripada wabah yang lagi melanda saat ini. Kita telah berikhtiar sekian lama, tentu dengan mentaati segala protokol kesehatan, anjuran-anjuran pemerintah untuk senantiasa menjaga. Itu semua adalah bagian daripada ikhtiar, sehingga ketika kita taat kepada Allah, atiqullaha wa atiqur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada kata Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah, dan taatlah kalian kepada pemerintah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mengangkat tema khutbah yang berjudul kuatkan kesabaran dan meraihlah kemenangan. Di hari yang agung ini kita patut bersyukur kepada Allah. Selama berpuasa selama sebulan lebih lamanya, kita telah melaksanakannya, kita telah menerima tamu yang agung. Selamat tinggal wahai Ramadan, selamat tinggal engkau bulan yang penuh dengan mulia. Adakah kita tahun depan akan bertemu lagi dengan wahai bulan yang mulia? Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Kehidupan ini hanya dua saja. Kalau bukan kita yang meninggalkan Ramadan, Ramadanlah yang meninggalkan kita. Adakah rapor kita berwarna merah atau hijau? Hanya kitalah yang mengetahui apa tinta yang akan dicatat oleh malaikat selama sebulan kita lakukan. Kita bertemu pada kemarin, dia telah berkemas-kemas, dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaporkan semua catatan amal yang telah kita lakukan ketika tamu yang mulia itu datang bersama-sama kita. Salah satu pendidikan latihan yang penting dalam bulan Ramadan adalah pendidikan kesabaran, di mana kita dilatih. Marilah kita mengambil filosofi bagaikan kepompong, sebagaimana seekor ulat yang awalnya adalah seekor ulat. Ketika dia ditampa, dia berubah menjadi seekor kepompong. Setelah dia menjadi kepompong, dia berubah menjadi kupu-kupu nan indah yang terbang kemana-mana. Janganlah kita menjadi filosofi bagaikan filosofi seekor ular. Ketika ia belum berganti kulit, namanya ular. Setelah dia berganti kulit, namanya tetap ular. Maka mari kita menjaga itu semua, sehingga kita bisa kembali kepada kategori kita yang sebenarnya di ujungnya, la'allakum tattaqun, agar kita kembali kepada insan yang bertakwa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ketika kita berita gembira kepada para dokter yang sabar, kita sampaikan berita gembira yang setia kepada perawat pasien yang teladan, yang penuh kasih sayang merawat teman kita, sahabat kita beberapa waktu yang lama. Sehingga berilah berita gembira kepada pejabat dan aparat keamanan yang sabar, yang telah menjaga kita dalam musim pandemi ini, sehingga kita ada yang terpapar dengan wabah beberapa waktu yang silam. Bahkan ada dari teman kita yang meninggal dunia ketika mereka masuknya virus ini. Kita bukanlah kita kebal, karena wabah ini sudah pernah ada pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Namanya wabah tahun 10 kali lipat dibanding dengan virus corona. Wabah tahun kena pagi, meninggal malam, kena malam, meninggal pagi. Itu bisa hilang dengan menjaga protokol-protokol kesehatan. Saat ini kita bertemu dengan pandemi COVID-19 pada saat ini. Janganlah kita mengaku bahwa kita kebal, tidak. Kita saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat, karena virus adalah milik Allah. Tubuh ini pun adalah milik Allah. Kita sehat, berarti belum ada izin virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Ketika ada yang sakit, ada yang wafat, teman kita, sahabat kita, berarti sudah ada izin virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Ibarat bagaikan satu kendaraan yang saya miliki. Ketika Bapak Ibu semua mau meminjamnya, ketika saya berikan, maka tentu bisa dibawa kemanapun dia pergi. Namun ketika tidak ada izin daripada saya selaku pemilik kendaraan itu, maka tidaklah bisa ayah ibu untuk membawa kemanapun dia pergi. Sehingga itu berilah berita gembira pada hari ini kepada orang tua yang sabar, yang telah mendidik anak-anaknya, yang telah menjaga kita dari kecil sampai saat ini. Orang tua kita berbangga kita ketika kita meraih suatu pendidikan yang luar biasa di bulan Ramadan. Jaga kehormatan mereka, jaga diri semuanya, sehingga ketika kita berada pada anak-anak yang soleh, sehingga kita merindukan kebahagiaan. Doakan ketika orang tua kita saat ini tidak berada di tengah-tengah kita. Adakah air mata kalian tumpahkan untuk mereka? Beruntunglah mereka ketika masih ada orang tua mereka. Ketika hanya ada pusaranya, bahkan tidak jarang di antara kita beberapa tahun yang lalu mereka masih bersama-sama.
detik ini mereka tidak bersama-sama dengan kedua orang tuanya. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berilah berita gembira kepada setiap suami yang selalu sabar di dalam mendampingi istrinya. Ketika seorang istri begitu tunduk dan patuh kepada suaminya, berikanlah berita gembira kepada suami yang sabar. Begitupun istri yang sabar, jagalah kehormatan keluarga. Begitupun ketika kita bergaul dalam berkehidupan, sampaikan berita gembira kepada semua orang-orang yang sabar. Karena kesabaran kita ditempa pada bulan Ramadan ini adalah sangat begitu mulia. Begitu dilatih kita tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi kita menahan puasa mata, telinga, dan mulut dan lain-lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang penting kesabaran yang disampaikan oleh Allah melalui rangkaian ibadah bulan Ramadan, hendaklah kita jaga sebaik-baiknya. Setelah Ramadan ini berlalu, kita tetap berusaha melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik dan menghiasi hari-hari kita dengan puasa sholat sunnah, senantiasa tilawah Al-Quran, dan terus berbagi kepada orang lain. Rasulullah SAW pada saat menaiki mimbar melaksanakan Idul Fitri, Rasulullah menaiki 3 anak tangga mimbar. Rasulullah di tangga yang pertama, Rasulullah mulutnya mengucapkan amin 1 kali. Kemudian di tangga yang kedua, mulut Rasulullah mengucapkan amin 2 kali. Kemudian di tangga mimbar yang ketiga mengucapkan amin 3 kali. Setelah turun, sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa mulutmu tidak ada yang datang kepadamu, tidak ada yang menghampirimu, tidak ada kami lihat bertanya kepadamu, mengapa mulutmu mengucapkan amin 3 kali? Amin, amin, amin. Sehingga Rasulullah menjawab, wahai sahabat, aku melihat kalian tidak melihat, aku mengetahui kalian tidak mengetahui. Tahukah kalian bahwa malaikat Jibril datang kepadaku untuk meminta aku mengaminkan 3 doanya? Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bisakah kami tahu doa apa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril kepadamu ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, doa malaikat Jibril di tanda mimbar yang pertama adalah, ya Rasulullah, jangan engkau terima amal ibadah seorang hamba yang ketika mendengarkan namamu Muhammad disebutkan, dia tidak mau mengucapkan salawat atas namamu. Maka ketika kita mendengarkan nama Muhammad, senantiasa bersalawat, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian di tangga yang kedua, apa doa malaikat Jibril? Tanya sahabat kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, doa malaikat Jibril di tangga yang kedua adalah, ya Allah, jangan engkau terima amal ibadah seorang anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya masih hidup, dia menyia-nyiakan kedua orang tuanya, berbakti pun tidak, bahkan menelantarkan kedua orang tuanya. Semoga kita terhindar daripada doa malaikat Jibril ini. Kemudian doa malaikat Jibril di tangga yang terakhir adalah, apakah doa malaikat Jibril di tangga yang ketiga ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, doa malaikat Jibril di tangga yang ketiga, ya Allah, jangan engkau terima amal ibadah seorang hamba yang ketika bertemu bulan Ramadan dia beriman, setelah Ramadan hilang juga keimanan mereka. InsyaAllah kita semua jamaah pada saat ini akan dihindarkan daripada 3 doa malaikat Jibril tadi, dan insyaAllah kita dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Ramadan telah pergi meninggalkan kita, beribu kenangan, berjuta harapan yang bersama kita. Ramadan telah pergi, bawalah Ramadan keindahan semua amalan-amalan yang kami lakukan. Di awal engkau datang, wahai tamu yang mulia. Ketika engkau pergi, bawalah semua kenangan indah. Doakan kami semua, insyaallah kami semua bisa bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Khatib sebelum menutup khutbah ini mengambil satu kisah, di mana ada satu perjalanan kisah ketika Rasulullah SAW hendak melaksanakan sholat Idul Fitri. Rasulullah melihat sekelilingnya seorang anak, ada yang semua bergembira. Semua anak-anak itu bergembira, meriang gembira dengan baju barunya, dengan semua pernak-pernik lebarannya. Namun ada satu anak yang tidak menangis. Ada satu anak yang menangis terseduh-seduh. Ia menundukkan kepalanya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada anak itu, wahai nak, mengapa engkau tidak gembira sebagaimana anak-anak lainnya nak? Mengapa engkau tidak tertawa sebagaimana orang lainnya nak? Anak itu kemudian mengangkat kepalanya dan berkata, ya Rasulullah, bagaimana aku bisa bergembira sebagaimana anak-anak lainnya?
Bagaimana aku bisa tersenyum sebagaimana anak-anak lainnya? Mereka ada orang tua mereka, mereka ada kakak paman mereka, sementara aku tidak didampingi oleh kedua orang tua aku. Aku hanya memakai pakaian yang biasa saja ya Rasulullah. Bahkan membeli baju aku pun tak punya apa-apa. Aku pun tidak memiliki ibu lagi ya Rasulullah. Aku pun tidak mempunyai sanak saudara ya Rasulullah. Sehingga pada hari berlebaran ini aku hanya meneteskan air mata. Aku tidak bisa tersenyum sebagaimana teman-temanku pada umumnya, karena aku tidak memiliki apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai anakku, maukah engkau aku angkat menjadi anakku, meskipun engkau tidak mempunyai ayah dan ibu? Maukah nak? Anak itu kemudian menjawab, siapa yang tidak mau ketika Rasulullah mau mengangkat aku sebagai anaknya? Kemudian Aisyah sebagai ibunya, kemudian Hasan dan Husain sebagai saudara laki-lakinya, dan Fatimah sebagai saudara perempuannya. Akhirnya anak itu diberikan baju baru oleh Rasulullah, dilengkapi semua kebutuhannya, dan anak itu gembira. Dia berteriak kepada teman-temannya, wahai sahabatku, hari ini aku tidak bersedih lagi. Aku gembira, aku riang gembira, aku memakai baju yang serba baru, karena pada hari ini aku telah mempunyai ayah Rasulullah, aku telah mempunyai ibu Aisyah, aku telah mempunyai paman Ali, aku telah mempunyai saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ketika sahabat anak itu bertanya, mengapa engkau tidak bersedih lagi? Ternyata engkau telah mempunyai orang tua. Inilah makna di dalam hari yang fitri ini. Insya Allah saya mengajak kepada kita semua, teruslah kita menjaga protokol-protokol kesehatan. Jangan kita mengabaikan wabah yang lagi melanda ini, karena wabah ini ketika datangnya pada zaman dahulu kala, ada juga yang merasakan dia kebal, ada yang merasakan tidak boleh masuk. Sehingga Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda, janganlah kalian masuk pada satu tempat yang terdapat virus di dalamnya. Hendaknya kalian yang dari luar hendaknya menahan diri. Ketika kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar atau berpaling daripadanya. Maknanya apa? Adalah bagian daripada ikhtiar. Sehingga di wabah ini kita tidak mentang-mentang, kita tidak sombong dan takabur bahwa kita kebal, tapi melainkan semua belum ada izin daripada Allah Sang Maha Penciptanya. Inilah sekelumit apa yang dapat khutbah Khatib sampaikan. Insya Allah menjadi manfaat bagi kita semuanya, sehingga kita semua kelak akan menjadikan kita insan-insan la'allakum tattaqun. Ketika kita sehat, sampaikan sehat. Ketika kita kuat, sampaikan kuat. Ketika kita mampu, sampaikan mampu. Ketika kita balik semuanya, maka karena kita teguran Allah, fa bi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan yang manakah yang kalian dustakan. Inilah apa yang dapat Khatib sampaikan. Khatib menutup dengan ucapan minal a'idina wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, 1442 Hijriah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukra lahu ala tawfiqihi wa imnanihi. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القران الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allahumma baldatana fi Indonesia, khususan fi Gorontalo, baldatan aminatan mutmainnah yang fiha rizquha radan min kulli makan. Allahumma la tada' lana zanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaita, wa la uswata illa yassirta ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin.